Ya, hari ini kita bakalan belajar ya membahas mengenai partial derivative gitu. Ini turunan lanjutan yang lanjutan kalkulus 1 gitu ya, tentang turunan. Nah, ini tapi kalau partial derivative ini biasanya lebih dari satu variabel. Misalkan yang satu variabel misalkan fungsinya f(x). Fx ini kan artinya fungsi fungsi yang mengandung variabel x gitu ya. Misalkan 3x kuadrat ditambah 1. Nggak bakalan ada y di sini gitu ya. Nggak bakalan. Karena ini fungsinya fx saja gitu. Mengandung hanya variabel x gitu ya. Nah, bisa juga lebih gitu ya. Nggak cuma satu. Misalkan 2. Kayak gini misalkan. Atau 3 juga bisa gitu ya. 3 itu ya tinggal ditambah z gitu ya. Nah, contohnya itu kayak di sini 3x kuadrat y ditambah y ditambah xy ini boleh gitu ya. Tapi ingat nggak bakal ada z di sini karena ini fungsinya cuma 2, itu pun x sama y aja ya. Dan ini juga bisa gitu ya. Misalkan xyz ditambah 4x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah xy ditambah yx ditambah yz. Ini sama ya, ya sama. Jadi ditambah yx ditambah yz, nah gitu-gitu dah. Ya, ini yang diturunin di partial derivative itu kan ini udah di kalkulus 1 ya. Yang ini sama yang ini tinggal dilanjutin di kalkulus 2 gitu loh. Kalkulus 2 tentang partial derivative. Nah, sebenarnya di sini belum bahas detail tentang partial derivative ya. Cuma kita supaya di video berikutnya bisa lancar gitu, kita coba harus tahu gimana turunan ini sama ini gitu, yang mengandung beberapa variabel. Maksudnya lebih dari satu variabel gitu ya. Misalkan turunan itu, ya, turunan itu biasanya fungsinya dy, dx gitu ya. Nah ini misalkan fungsinya fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x tambah 1. Ini ngasal. Atau 2 deh gitu. Nah, ini fx kalau fungsinya ada x doang biasanya ya. Biasanya itu disamain kayak y sama dengan gitu. Y sama dengan. Nah, ini notasi buat turunan ya. Ini notasi buat turunan. Artinya notasi itu kayak di bahasa gue ya. Notasi itu kayak perintah gitu deh ya. Kadang-kadang beda sih. Cuma ya gue lebih kebiasa bahasnya notasi gitu. Nah, berarti perintah ini diturunin terhadap X gitu. Fungsi ini diturunin terhadap X. Nah, kalian udah pada bisa lah ya gitu. Secara ini anak fisika, pendidikan juga barangkali yang lihat video ini dan terus gampang gitu ya. Ini turunannya itu 8X ditambah 3. Nah, ini pasti udah bisa gitu. Nah, ini aslinya 2x pangkat 0 gitu kan. Jadi 0-nya pindah ke depan, jadi 0 kali 2, ya tetap 0 gitu. Ya, mungkin kita review lagi. Di sini 4x kuadrat, di sini 2 ya, pangkat 2. Dipindahin ke depan pangkatnya, jadi 2 dikali 4x. Nah, pangkatnya berkurang 1 gitu kan ya. Nah, yang ini juga, ini pangkat 1, x pangkat 1, 3x pangkat 1, satunya pindah ke depan ya, jadi 1 kali 3, nah X-nya pangkat 0. Berapapun bilangannya kalau dipangkatin 0, hasilnya 1 gitu ya. Sini ada 2X pangkat 0 ya. Ini kan dikali 1, satunya itu diganti jadi X pangkat 0, 0-nya pindah ke depan jadi 0 gitu ya. Jadi hasilnya 8X ditambah 3. Kira-kira kayak gitu ya. Ini sorry nulisnya berantakan. Nah, gimana kalau misalkan dua variabel gitu ya?
Misalkan ada fungsi ini misalkan fungsinya dulu ya. Fungsinya itu 2 variabel. Ya, 2 dulu deh. Nah, terus fungsinya itu 3x kuadrat. Y ditambah 6xy ditambah 7y kuadrat ditambah 8x. Nah, itu ya. Nah, agak beda sedikit. Kalau misalkan turunannya notasinya dy dx ya. Karena mengandungannya satu variabel. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 variabel, ada variabel x sama y di sini. Ya, bisa dilihat. Dalam satu fungsi ini, kita makanya bukan d lagi, tapi do ya. Do. Do f. Ini karena fungsi f, jadi kita masukin f aja ya. Do f. Misalkan ini bisa diturunin terhadap, bukan gimana ya, bisa diturunin terhadap semua variabel, bisa terhadap do A bisa gitu ya, terhadap do B. Nah, sekarang tapi ini bakalan bernilai ada turunan lagi, maksudnya gimana ya? Bisa diturunin lagi ke turunan berikutnya gitu. Kalau misalkan diturunin terhadap X atau terhadap Y gitu. Karena di sini mengandung fungsi X atau fungsi Y gitu. Nah, kalau misalkan diturunin terhadap Z bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Nah, cuma di sini kita diturunin dulu terhadap X ya. Nah, jawaban cepatnya itu ini 6XY ditambah 6Y ditambah 0 ditambah 8. Ini turunan terhadap X. Nah, kok bisa gitu? Oke. Nah, di sini kita lihat turunannya terhadap X. Jadi, selain variabel X itu konstan gitu. Jadi, ini bisa dibilang 3Y dikali X kuadrat. Nah, jadi X-nya dong yang ngaruh gitu ya. Ini nggak ngaruh, karena dituruninnya terhadap X. Terus ini 6Y dikali X pangkat 1 ya. Dan ini juga berapa nih? 7Y kuadrat dikali X pangkat 0. Sama aja kan? Berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Ditambah 8X pangkat 1. Oke. Nah, ini kayak biasa aja. Ini ada pangkat, pindahin ke depan, jadi 6 ya. Jadi 2 dikali 3Y. Nah, ini pangkatnya berkurang 1, biasanya gitu kan. Terus ditambah 6Y. Ini X-nya pangkat 1 ya, dipindahin ke depan. Jadi kalau dijabarin 1 dikali 6 dikali Y dikali X pangkat 0 gitu ya. Karena pangkatnya berkurang 1 kalau turunan. Nah, habis itu ini pangkat 0 ya. Pangkat 0 pindahin ke depan, jadi 0 dikali 7Y kuadrat dikali X. Nah, pangkatnya juga berkurang. Nah, tapi ini nggak perlu karena di depannya ini udah dikali 0. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya tetap 0 gitu ya. Jadi ini 0 dikali 0 aja gitu ya. Ditambah ini, ingat pangkatnya 1 di depan. 1 dipindahin ke depan gini, jadi 1 dikali 8 ya. Dikali X pangkat 0. Nah, berapapun kalau dipangkatin 0 hasilnya 1 ya. Terus ini kita jabarin, jadinya 6XY ditambah ini juga 6XY. 6Y doang ya. Karena ini 1 gitu, ditambah 0, 0 nggak usah, ditambah 8. Nah, gitu ya. Ini kok, nah ya benar ya. Nah, ini kalau turunan terhadap X gitu ya. Nah, bisa juga turunan ini terhadap Y gitu ya. Nah, gimana tuh? Nah, jadi Y-nya di sini ya. Jadi, selain Y, di fungsi ini itu konstan semua gitu ya. Jadi, misalkan ini 3X kuadrat dikali Y pangkat 1 ya di sini. Nah, di sini. Nah, terus lihat di sini, ditambah 6XY gitu ya. 6XY pangkat 1 juga.
terus ditambah 7Y pangkat 2, ditambah 8X. Nah, ini dijabarin jadi Y pangkat 0. Karena ini dikali 1. Alias Y pangkat 0 sama aja gitu ya. Nah, terus ya turunan biasa terhadap Y, tapi di sini. Ini kan 1 ya pangkatnya. Dikaliin ke depan, jadi 1 kali 3 dikali X kuadrat. Nah, ini Y-nya berkurang kan, jadi pangkat 0. Karena dari pangkat 1, turunan itu pangkatnya berkurang. Terus ini juga Y pangkat 1 dikali ke depan, 1 dikali 6X dikali Y pangkat 0. Nah, ini Y-nya pangkat 2. Jadi ini 2-nya pindahin ke depan, 2 dikali 7, Y pangkat, nah pangkatnya berkurang 1. Ditambah ini pangkat 0, dikedepanin jadi 0 kali 8X, Y pangkat berapapun juga hasilnya juga 0. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu 3X kuadrat ya, yang ini, Y pangkat 0 itu 1 ditambah 6X, ditambah 14Y. Nah, kira-kira kayak gitu. Apakah bisa diturunin terhadap Z? Bisa ya gitu. Sebenarnya gimana ya? Ini kan cuma 2 fungsi ya. Maksudnya 2 variabel gitu. Jadi dituruninnya biasanya terhadap X sama Y aja. Tapi kalau misalkan X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z gitu. Nah, ini diturunin terhadap Z, asumsi fungsinya sama, nanti hasilnya 0 ya gitu. 0. Karena ini semuanya Z-nya pangkat 0 semua gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus paling itu aja sih. Misalkan ada 3 variabel, misalkan ya. Kayak tadi. Berarti X kuadrat, misal ditambah Y kuadrat, ditambah misalkan jangan 2Y kuadrat ya, misalkan dikurang 3Z pangkat 3 gitu. Ya berarti do X-nya sama dengan berapa nih gitu kan. Nah, ini kan fungsinya X kuadrat. Ya kan? Ini kalau dijabarin fungsinya kayak gini. Ini kok pangkat 0? Kuadrat ya, ditambah 2Y kuadrat X pangkat 0 dikurang 3Z pangkat 3. Nah, itu ya. Jadi ini tinggal dikali ke depan, jadi 2 ya, dikali X, pangkatnya berkurang 1, jadi X doang, ditambah ini 2Y kuadrat. Nah, ini X-nya pangkat 0, dikali ke depan jadi 0, tambah, dikurang 0 juga ya, gitu. Coba dikerjain do F sama do Y-nya, atau do F sama do Z-nya. Nah, kalau belum paham, berarti sebenarnya belum bisa ke video selanjutnya gitu. Harus dibaca-baca lagi di YouTube, channel YouTube yang lain atau gimana gitu ya. Nah, ya udah semoga udah paham. Kita balik lagi ke video yang selanjutnya.